Sahabat bahasa, kita bertemu lagi dalam program Subasita, Suara Bahasa dan Sasa untuk kita, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyampaikan informasi terkait bahasa dan sastra untuk masyarakat. Dan untuk kali ini, Subasita dalam edisi khusus dalam rangka peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional yang bertepatan pada tanggal 21 Februari dan juga dalam rangka kalau pemerintah Provinsi Bali, kita memiliki bulan bahasa Bali yang dilaksanakan sepanjang Februari. Jadi tema yang kita angkat pada diskusi kali ini adalah bahasa daerah mendukung pendidikan bermutu untuk semua. Kami hadir di kantor Pemprov Bali dan bertemu langsung dengan Bapak Sekda Provinsi Bali. Beliau adalah Bapak Dewo Made Indra. Bapak, Om Swastiastu. Om Swastiastu, terima kasih sudah menerima kami dan minta waktu untuk berdiskusi. Serangkaian tadi sudah saya sampaikan itu Hari Bahasa Ibu Internasional. Kemudian kalau di Bali kita memiliki bulan bahasa Bali. Bulan bahasa Bali. Jadi banyak kegiatan dari awal Februari sampai 28 Februari nanti, nggih. Iya, satu bulan penuh. Iya, nggih. Nah, saya mengawali pertanyaan dengan bahasa daerah. Kondisi bahasa daerah di Indonesia, beberapanya ada yang punah, ada yang hampir punah, ada yang masih bertahan. Bahasa Bali salah satu bahasa yang masih bertahan sepanjang ini. Kalau dari sisi Bapak, dari pemerintah itu melihat seberapa penting sih kita harus mempertahankan, melestarikan bahasa Bali itu? Ya. Baik, terima kasih. Pertama, selamat memperingati Hari Bahasa Ibu Sedunia yang kebetulan jatuh pada tanggal 21 bersamaan dengan bulan bahasa Bali. Iya. Ya, Hari Bahasa Ibu kan 21 Februari. Iya. Kita di Bali dalam rangka terus menjaga eksistensi bahasa daerah kita, bahasa Bali, juga melaksanakan bulan bahasa Bali. Juga dilaksanakan pada bulan Februari selama satu bulan penuh ya Pak. Ya. Mengapa bahasa daerah, khususnya bahasa Bali itu penting? Karena kita tahu bahwa bahasa itu adalah satu tiang penyangga dari sebuah budaya. Betul. Sebuah budaya. Kalau kita komit untuk membangun negara, membangun bangsa, membangun daerah dalam perspektif bingkai budaya, supaya pembangunan itu tidak salah arah. Kita melakukan modernisasi tapi kita meninggalkan akar budaya kita. Itu tidak bermanfaat bagi masa depan sebuah bangsa maupun sebuah daerah. Maka tidak ada pilihan lain bahwa budaya masing-masing daerah, masing-masing bangsa itu harus dijaga betul, supaya dia tetap menjadi sumber inspirasi dari semua visi misi pembangunan, dari semua program kegiatan pembangunan. Itu pentingnya budaya. Lalu kenapa bahasa? Kenapa bahasa daerah? Kita tahu bahasa daerah ini adalah, seperti saya katakan tadi, dia adalah fundamen dari budaya itu sendiri. Maka ketika kita bersepakat ingin menjaga eksistensi budaya, maka bahasa daerah sebagai fundamen penting dari budaya itu harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Itulah yang menjadi sumber inspirasi kenapa kita harus menjaga bahasa Bali ini dengan sebaik-baiknya. Ya, bulan bahasa yang kita laksanakan pada bulan Februari, satu bulan penuh setiap tahun di seluruh Bali ini dalam rangka itu, menjaga supaya bahasa daerah ini bisa terus menjadi fundamen yang kuat untuk menjaga budaya Bali kita yang sangat luar biasa ini. Ya, baik. Pelestarian bahasa Bali itu kan sudah menyeluruh ya Pak ya, dari masyarakat, kemudian sampai ke sekolah. Di pendidikan. Bagaimana Bapak melihat pelestarian bahasa Bali melalui dunia pendidikan itu? Kalau bicara dunia pendidikan, tentu dia memiliki kurikulum, ya kan, pastilah media untuk mengajarkan, menanamkan pengetahuan
atau kompetensi melalui kurikulum. Nah, khusus kita di Bali, bahasa daerah ini sudah masuk dalam kurikulum pembelajaran. Karena itu kurikulum tentu harus dilaksanakan. Tentu harus dilaksanakan oleh sekolah-sekolah, oleh para pendidik kita. Itu instrumen pentingnya. Tapi kita juga tahu bahwa mengajarkan bahasa melalui kurikulum formal di lembaga pendidikan tentu kita pandang tidak cukup. Kita ingin ada penguatan yang lebih. Maka dari itu kita membuat berbagai hal yang mendukung kurikulum tadi. Kalau kurikulum itu konteksnya kan anak-anak didik kita. Ya, betul. Tetapi bahasa Bali ini harus dilestarikan oleh semua krama Bali. Maka dari itu Pak Gubernur Bali, Pak Wayan Koster, sudah membuat peraturan gubernur ya tentang pelindungan bahasa sastra aksara Bali, ya kan? Sudah dibuat itu. Kemudian juga supaya itu fungsional, maka dibuatkanlah eventnya supaya dia hidup. Ya, karena regulasi itu hanya sifatnya ada dalam kognisi. Dia baru akan fungsional kalau dituangkan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Maka tadi regulasi tadi dituangkan atau dieksekusi dengan pelaksanaan bulan bahasa Bali. Sehingga di situ sudah diimplementasikan langsung. Ya kan, sudah diimplementasikan langsung. Kemudian kepada masyarakat, ya, peraturan daerah dan peraturan gubernur ini juga mengharuskan supaya misalnya papan nama kantor itu menggunakan aksara Bali. Ya. Lalu kan kita bicara bahasa Bali, apa hubungannya dengan aksara? Ya, kalau aksara Bali itu dibaca pasti bahasa Bali, ya kan? Ya, jadi tidak berbeda itu, ya kan? Nah, sehingga dengan demikian maka aksara Bali ini akan tampil di mana-mana, di semua perkantoran, di semua pertokoan, di gedung-gedung. Ketika orang membaca aksara itu pasti dia berbahasa Bali. Jadi secara tidak langsung dia sebenarnya sedang melestarikan bahasa Bali. Kemudian di luar itu, ya, Pak Gubernur juga akan merencanakan ini karena beliau baru saja dilantik. Kemudian beliau akan merencanakan pengaturan yang lebih tegas lagi, yang lebih ketat lagi, untuk dalam tanda petik memaksa semua produk-produk yang diproduksi di Bali atau juga diperjualbelikan di Bali supaya menggunakan, ya, labelnya itu ada aksara Balinya. Berarti juga ada bahasa Bali kan? Karena aksara Bali itu dibaca kan pasti sebenarnya harus bahasa Bali. Nah, itu upaya kita untuk menguatkan. Kemudian pelaksanaan bulan bahasa Balinya ini tidak hanya di level pemerintahan, tetapi di desa dan desa adat. Betul, desa adat juga ya. Ya, sehingga dengan demikian maka bulan bahasa Bali yang 100% aktivitasnya adalah menggunakan bahasa Bali, itu dalam 1 bulan penuh itu terimplementasi di seluruh ruang-ruang Provinsi Bali. Kemanapun pergi, ya akan ada menggunakan bahasa Bali. Kegiatan yang menggunakan bahasa Bali. Ya, dengan demikian ada regulasinya, ada eventnya, ada pengaturan-pengaturan di lapangan yang lebih ketat lagi, yang lebih luas lagi, sehingga dengan demikian kita berharap bahasa Bali tetap fungsional, tetap eksis, menjadi kekuatan penopang budaya Bali kita. Iya. Jadi bahasa Bali tidak hanya bahasa yang ada di atas kertas gitu Pak, ya, dipakai di masyarakat. Dia harus fungsional. Ya. Kalau di atas kertas maka selesai pendidikan bahasa itu akan hilang. Selesai. Iya. Ya, Pak, kalau kita berbicara tentang pelestarian, tentu yang kita bicarakan adalah generasi muda. Begitu Pak ya. Kalau kita lihat seringkali generasi muda kita tidak mau menggunakan bahasa Bali begitu dalam berkomunikasi. Begitu. Usaha dari pemerintah, strategi dari pemerintah yang khusus untuk yang kasus ini gimana Pak? Ya, sesuatu tidak hanya bahasa ya, sesuatu akan dia hidup fungsional di tengah-tengah masyarakat kalau dia kontekstual. Ya, kalau dia kehilangan konteksnya, maka dia akan hilang, tidak akan lagi diikuti. Ya kan, bukan hanya bahasa. Jadi kalau sesuatu tidak lagi kontekstual akan ditinggalkan, apalagi oleh generasi muda. Nah, maka dari itu supaya dia tetap diminati oleh generasi muda kita, maka
eh, implementasi penggunaan bahasa Bali ini harus kontekstual. Yang saya maksud kontekstual adalah dalam konteks kekinian. Iya. Ya Dalam kan? dunia mereka begitu. Dalam ya, Pak? dunia mereka kekinian. Ya, anak-anak muda sekarang kan tidak lagi bisa dibawa ke masa lalu. Dia harus mengikuti konteks kekinian. Apa itu konteks kekinian? Yang paling mudah kita lihat adalah digitalisasi. Iya. Maka sekarang ini semua orang tangannya, sakunya berisi perangkat-perangkat digital. Aktivitasnya sehari-hari tidak bisa lepas dari aktivitas digital. Maka supaya bahasa Bali ini diikuti oleh anak muda kita, maka dia harus ditransfer ke dunia digital. Ya kan, kalau saya, generasi saya masih bisa menulis aksara Bali. Ya, betul. Masih bisa menulis, masih bisa membaca. Anak-anak sekarang Mereka mengetik gitu. Mungkin mereka sulit menulis, tetapi anak-anak sekarang yang serba digital, serba pakai tombol, sekarang dia bisa mengikutinya. Karena ya Pak Gubernur, Pak Wayan Koster sudah mendorong digitalisasi aksara Bali supaya dia juga bisa di computerize. Ya kan? Maka sekarang kan sudah dibuat tombol-tombol untuk keyboard untuk aksara Bali. Nah, kalau itu kan maka anak muda kita, generasi muda kita dengan mudah bisa mengikutinya karena sudah ada keyboardnya, ada tombolnya dengan mudah, tinggal dilatih sedikitnya. Itu jadi sekali lagi konteksnya begitu. Kalau konteks hari ini digital, maka bahasa Bali harus dibawa ke ruang digital. Kalau tidak, ditinggalkan. Karena apa? Karena tidak kontekstual. Kemudian coba diperhatikan aktivitas di dalam bulan bahasa. Itu dibuat konten-konten lomba yang kontekstual juga, sesuai dengan konteks kekinian. Apa itu misalnya? Kita mengenal virtual reality, ya kan? Ya kalau dulu ya film atau apa dibawa ke virtual reality. Sekarang ini ya kawan-kawan bisa membuatnya aktivitas menggunakan bahasa Bali ke dalam virtual reality. Itu dilombakan. Kemudian apa namanya yang juga sering tren di TV itu misalnya yang apa namanya lawak sendiri itu apa namanya stand up comedy. Itu sangat tinggi ratingnya di televisi. Maka itu juga dilombakan sehingga nasional, ya kan? Begitu juga membuat kreasi-kreasi seni secara digital. Kreasi seni secara digital, maka bahasa Bali dibawa ke sana. Dengan demikian anak-anak kita tidak merasa asing dengan bahasa Bali, tidak merasa asing dengan aksara Bali, karena sesuai dengan konteks dia hidup hari ini. Tetapi kalau bahasa Bali, aksara Bali tetap disajikan dengan gaya-gaya lama di masa lalu seperti kita, tidak menarik untuk mereka. Maka bagi mereka tidak menarik. Meskipun kita katakan ini penting, tetapi mereka tidak tertarik. Nah, kalau tidak tertarik maka tidak akan mengikutinya. Jadi maka dari itu tantangan kita hari ini dan ke depan adalah bagaimana melestarikan, merevitalisasi bahasa Bali ini harus dalam ruang-ruang kontekstual sesuai dengan konteks kekinian. Entah instrumennya seperti tadi digitalnya atau kreasi-kreasinya. Ya, ternyata nggak kalah ya, bulan bahasa Bali itu menghasilkan anak-anak muda yang sangat smart dalam mengelaborasi bahasa Bali dalam berbagai instrumennya. Ya kan, virtual reality mereka hebat, bikin puisi mereka hebat, kemudian bikin sastra tulisan mereka hebat, pidato dengan bahasa Bali mereka hebat. Jadi sangat luar biasa karena itu tepat metode yang digunakan. Berarti itu juga bergantung bagaimana strategi kita sehingga bisa mengikuti zaman gitu Pak ya. Tidak terlihat kuno gitu kan. Karena memang tren sekarang begitu. Tren sekarang apa saja yang kuno sepertinya akan ditinggalkan dan tidak diikuti oleh generasi muda. Dari sisi pemerintah juga sudah mengikuti perkembangan itu untuk memastikan ke depannya bahasa Bali itu tetap dipakai dan tetap lestari begitu Pak ya? Tetap fungsional. Kalau sejauh ini Pak, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam upaya pelestarian bahasa Bali itu apa Pak?
Ya, tantangan yang pertama adalah memang zaman telah berubah, ya, pengaruh arus-arus nilai dari luar sedemikian kencangnya, mungkin juga karena kita ini adalah daerah pariwisata, sehingga melestarikan bahasa Bali menjadi tantangan tersendiri, ya tidak sulit ya, tapi menjadi tantangan sendiri bagi masyarakat anak-anak muda kita yang sudah terpengaruh oleh budaya dari luar. Kemudian yang kedua, gaya hidup hari ini sudah berbeda jauh dengan di masa lalu. Ya, begitu juga aktivitas-aktivitas yang lainnya sudah berbeda jauh. Maka untuk menjawab tantangan ini, seperti yang saya katakan tadi, kita harus bisa membawa bahasa Bali dalam konteks kekinian. Dalam konteks kekinian. Kalau kita tidak bisa, maka sekali lagi akan ditinggalkan. Tetapi kan apa yang dimaksud kontekstual itu akan berubah terus. Ya. Hari ini konteksnya begini. 3 tahun lagi sudah berubah. Berbeda. Nah, maka kita pemerintah yang punya interest untuk menjaga bahasa Bali ini harus memahami perubahan-perubahan konteks ini. Sehingga metode, cara, instrumentasi untuk melestarikan bahasa Bali ini juga harus berubah sesuai dengan konteks perubahan itu sendiri, supaya tidak ditinggalkan. Ya, dari sisi pemerintah itu sudah mengeluarkan dari Pemprov Bali ada Perda, Pergub gitu Pak ya, yang mengatur tentang tadi bahasa sastra dan aksara tadi. Ada regulasi khusus tidak Pak yang mengatur terkait dengan pelatihan khusus untuk guru-guru gitu, guru bahasa Bali gitu? Ya, ini mungkin kalau itu lebih menyentuh khusus kepada lembaga pendidikan ya. Itu kurikulum pendidikan kan mempersyaratkan setiap pengajar, setiap pendidik yang mengasuh atau mengampu mata pelajaran tertentu didukung oleh sertifikasi. Oleh sertifikasi yang dilaksanakan oleh lembaga penjamin mutu. Jadi apapun mata ajarannya, itu pendidiknya harus memiliki sertifikat kompetensi itu, termasuk juga bahasa Bali. Tetapi ini usulan yang sangat bagus supaya dari pemerintah daerah juga ada penguatannya. Nah, nanti tentu saja akan kami rancang program yang melibatkan mengkolaborasikan antara Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, supaya bisa berkolaborasi menjadikan ada program dari pemerintah Provinsi Bali untuk menguatkan tadi sertifikat kompetensi tadi. Sehingga dengan demikian para guru-guru kita yang mengampu mata pelajaran bahasa Bali ini menjadi lebih kuat di sisi pengetahuan. Dan yang terpenting sekali adalah bisa memberikan atau mewarnai pendidikan bahasa Bali itu dengan konteks kekinian. Karena sekali lagi kalau seorang guru nanti hanya pintar, memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang bahasa Bali, tetapi kalau metodenya tidak sesuai dengan konteks kekinian, sekali lagi selama ini para siswa tidak akan terbegitu beasiswa atau penghargaan begitu tidak Pak? Untuk siswa yang punya prestasi. Ini kalau yang kita kembali lagi ke secara sekolah. khusus belum ada, karena beasiswa untuk prestasi di bidang satu mata pelajaran kan secara umum belum ada, bukan hanya bahasa Bali ya. Ya, misalnya beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dalam bidang matematika kan juga belum ada. Tetapi ini usulan bagus. Kenapa tidak? Kan kalau ini bisa mendorong para siswa kita melanjutkan pendidikannya dalam bidang bahasa Bali, ini masukan yang sangat penting. Ya, akan menjadi catatan tersendiri bagi kami di pemerintah daerah. Tapi sejauh ini prestasi atau piagam yang mereka punya biasanya bisa digunakan untuk cari sekolah. Oh iya, kita pertimbangkan ya. Termasuk di bulan bahasa Bali itu kan ada banyak sekali tanda penghargaan yang diberikan dengan berbagai kriteria lomba. Oh, itu kita pertimbangkan, nanti dalam melanjutkan pendidikan. Bapak tadi sudah disampaikan bahwa satu inovasi atau kreativitas yang dibuat dari pemerintah membuat keyboard beraksara Bali, itu Pak ya. Satu inovasinya. Ada inovasi yang lain lagi tidak Pak yang berkaitan dengan bahasa Bali? Kemarin dalam bulan bahasa ini saya meminta Pak Kadis Kebudayaan untuk memperluas lagi sasarannya.
Ya, memperluas lagi sasarannya supaya lebih banyak lagi yang anak-anak muda kita yang bisa masuk, kita Yang jaring terlibat di mengikuti di sana. Kemudian yang kedua, kita juga minta Pak Kadis Kebudayaan untuk membuat konten-konten baru yang kreatif, yang lebih kreatif, yang bisa membuat anak-anak sekarang tertarik. Tertarik. Karena itu bagian yang paling susah. Seperti tadi misalnya virtual reality, mengajak anak-anak kita masuk ke dalam dunia virtual, tetapi berbahasa Bali. Nah, itu bisa. Dan ke depan pasti harus terus diciptakan. Kalau tidak, nanti juga dia akan ditinggalkan. Iya, ditinggalkan. Jadi bulan bahasa Bali ini dilaksanakan setiap tahun. Setiap tahunnya pasti ada satu inovasi gitu kan? Harus. Ada perkembangan. Itu kita target. Itu kita target begitu. Satu, ada konten kreasi yang baru. Yang kedua, ada sasaran-sasaran baru. Yang pada bulan bahasa sebelumnya belum ada. Tadi kebetulan saya ikut kegiatan di Bajra Sandi Pak, bertemu dengan Pak Kadis Kebudayaan juga. Beliau menyampaikan bahwa dalam rangka bulan bahasa Bali ini ada juga lomba TikTok begitu kan? Itu sudah kekinian ya Pak. Itu konteks kekinian. Tapi jangan lupa pakai bahasa Bali. Dan bahasa Bali yang halus, yang sopan. Betul. Karena ruang media sosial hari ini seringkali diisi dengan bahasa-bahasa yang tidak santun. Bahasa-bahasa yang terlalu sarkas kadang-kadang. Jadi kita, karena bahasa Bali itu kan sangat mulia, sangat mulia. Maka dari itu ketika dibawa ke ruang media sosial, kemuliaan bahasa Bali ini harus dijaga. Apakah dia masuk ke TikTok, ke Instagram, ke yang lain, maka kemuliaan bahasa Bali ini harus dijaga. Harus tetap dijaga. Jaga. Kalau tidak, nanti bahasa Bali diungkapkan dengan cara-cara yang sarkas, maka mendegradasi nilai kemuliaan bahasa Bali itu. Ini yang perlu disampaikan. Saya setuju bahasa Bali dibawa ke ruang media sosial, tetapi dengan catatan tadi Pak ya, bahasa Bali harus dijaga. Mungkin ini juga perlu terobosan bahwa kita harus melakukan literasi kepada anak-anak muda kita. Anda boleh bawa, silahkan bawa bahasa kemana Bali, saja, platform apa saja, tapi dalam bahasa Bali yang tapi jaga tadi. Karena bahasa Bali itu adalah fundamen dari budaya Bali, maka jangan mencederai bahasa Bali. Karena mencederai bahasa Bali artinya juga mencederai budaya Bali. Itu kita harus tanamkan bersama-sama. Bulan bahasa saya yakin harus bisa berperan seperti itu. Siapa? Kan bulan bahasa juga punya program ke anak-anak sekolah. Betul. Maka tawarkan masuk ke ruang media sosial, tapi jaga kemudian bahasa. Betul. Di kami di Badan Bahasa melalui Balai Bahasa juga melaksanakan kegiatan revitalisasi itu Pak. Melalui terakhirnya itu ada Festival Tunas Bahasa Ibu yang Bapak sangat dukung kan, sudah kolaborasi, itu bisa disinergikan gitu Pak ya. Nah kalau dari Bapak sendiri, dari pemerintah, mengevaluasi kegiatan Bulan Bahasa Bali ini, seberapa efektif kegiatan Bulan Bahasa Bali ini dalam pelestarian bahasa Bali itu Pak? Dari beberapa, kemarin Bulan Bahasa Bali yang keberapa itu ya? Ya, dari beberapa kali yang kita lakukan, maka kami menyampaikan beberapa catatan. Yang pertama, semakin banyak generasi muda kita yang tertarik mengikuti agenda kegiatan-kegiatan dalam Bulan Bahasa Bali. Artinya apa juga? Artinya adalah semakin banyak anak muda yang bisa kita rangkul dalam rangka pelestarian bahasa Bali. Kemudian yang kedua, pemerintah kabupaten kota juga melakukan hal yang sama. Desa adat juga melakukan hal yang sama. Berarti semakin banyak masyarakat yang sudah kita libatkan. Ada kesadaran kan gitu Pak ya? Iya, ada kesadaran. Kalau di awal-awal kan masih banyak alasan untuk belum memulai melaksanakan Bulan Bahasa Bali. Ada yang bilang keterbatasan anggaran, ada yang bilang anggarannya belum selesai dan lain sebagainya. Tapi hari ini sepertinya semuanya sudah berjalan dengan baik, sesuai rencana. Maka constraint yang ada di bulan-bulan tahun-tahun pertama itu sudah teratasi. Sekarang sudah menjadi event yang reguler. Yang berikutnya, konten dari Bulan Bahasa itu setiap tahun berkembang. Setiap tahun berkembang, dan yang mengembangkan itu dari anak-anak muda itu sendiri. Masukan-masukan dari mereka. Masukan-masukan dari mereka. Ini kan satu indikasi juga bahwa anak-anak muda ini semakin tertarik bahkan memberikan ide gagasannya untuk melengkapi agenda Bulan Bahasa Bali itu. Nah,
ke depan kita akan lihat lagi kalau ada kegiatan-kegiatan dalam bulan bahasa ini sudah kurang relevan lagi dengan konteks kekinian, maka itu harus cepat digantikan. Iya, dicarikan inovasi baru. Iya, dicarikan inovasi baru supaya anak muda tetap tertarik. Kan begini, anak-anak muda sekarang salah satu ciri khas dari karakter anak muda itu adalah tidak suka monoton. Iya. Dia selalu Cepat mencari bosan gitu lah. selalu mencari tantangan baru, selalu mencari hal yang baru. Gitu. Maka penyelenggara bulan bahasa Bali ini harus bisa menemukan itu. Harus kreatif, Nah, gitu Pak ya. itulah pentingnya evaluasi. Jadi kalau tidak dievaluasi, maka dia akan menjadi agenda rutin dengan kegiatan yang monoton. Kalau itu sudah terjadi 3 tahun saja berturut-turut, percaya Akan pasti ditinggalkan gitu Pak ya. Maka bahasa Bali sekali lagi supaya dia tetap survive, maka dia harus fungsional. Supaya fungsional, berfungsi kekinian, maka dia harus kontekstual. Nah, itu ya. Baik, Bapak yang terakhir, pesan Bapak untuk generasi muda kita untuk melestarikan bahasa Bali, ya Bapak. Ya, kepada adik-adik generasi muda Bali semuanya, kita harus sadar betul, harus tertanam betul dalam mindset kita bahwa keunggulan Bali, kekuatan Bali, kekaguman orang luar terhadap Bali itu adalah karena faktor budayanya. Maka kalau ingin tetap Bali ini tetap terkenal, Bali ini tetap dikenal oleh negara-negara lain, dikagumi oleh masyarakat lain, maka kita harus menjaga budaya kita sekuat mungkin. Karena bahasa Bali itu adalah tiang penyangga penting dari budaya Bali, maka kita harus berkontribusi, bersama-sama berkontribusi untuk menjaga bahasa Bali ini tetap hidup, tetap fungsional, tetap digunakan dalam konteks kekinian sesuai dengan tatanannya, sehingga dengan demikian budaya Bali ini akan tetap juga kuat. Kapan kita lengah dalam hal ini, maka ketika itu budaya Bali yang selama ini sangat bagus akan semakin redup. Jadi kalau nanti ke depan budaya Bali semakin redup, maka generasi muda hari ini yang tidak ikut menjaga bahasa Bali akan bertanggung jawab ke depan. Sekaligus juga akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa budaya Bali ini semakin luntur? Kita harus bersama-sama menjaga eksistensi bahasa Bali, gitu Pak Doni. Baik, Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih inspirasinya. Lain kali kami akan datang lagi, minta arahan, minta inspirasi lagi dari Bapak. Sekali lagi terima kasih. Saya percaya Badan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan apa? Kalau sekarang Dikdasmen, Pendidikan Dasar Menengah. Pendidikan Dasar Menengah melalui pusat-pusat bahasa pasti akan terus berkontribusi di dalam menjaga bahasa ibu ini supaya tetap survive, tetap fungsional. Jangan seperti di daerah-daerah lain atau di negara lain yang bahasa ibunya tidak lagi ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai itu terjadi di Bali. Iya, jangan sampai terjadi. Maka kita harus bekerja sama-sama, pusat dan daerah harus bekerja bersama. Semua elemen masyarakat harus. Baik Bapak. Terima kasih banyak. Matur suwun semua. Baik. Sahabat bahasa, demikian perbincangan saya dengan Bapak Dewa Made Indra, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, dan saya yakin apa yang disampaikan tadi, apa yang kami perbincangkan tadi menjadi inspirasi kita dalam melestarikan bahasa Bali. Saya akhiri dengan mengucapkan selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Kita kembali lagi bertemu dalam Subasita selanjutnya. Sampai jumpa.